tempat balap-balap motor itu. Di situ ada turun hujan. Kemudian ada seorang wanita namanya Mbah Rara. Bahasa apa? Ditugaskan pasti berhenti hujan. Muhammad nabina binuru hadina min Makkah minuru satal Madinah. Baru-baru ini kita lihat viral di sirkuit Mandalika, di mana panitia penyelenggara sengaja memakai seorang pawang yang kita kenal nama pawang tersebut adalah Mbak Rara. Ini adalah tradisi yang sangat luar biasa. Ini adalah budaya yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh Mbak Rara. Saya secara pribadi sangat senang dan bahagia apabila tradisi ini bisa ditunjukkan di kancah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik dan buruk di dalam Islam itu telah dijelaskan. Ini kebaikan, ini keburukan. Ma'ruf dan kemungkaran. Paham tidak? Paham. Kalau ada yang tidak tahu ini baik atau buruk, maka bertanyalah kepada para ulama. Karena ini perintah Allah. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Tidaklah kami utus sebelum kamu kecuali laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, maka tanyalah sama orang yang tahu. Maka kalau orang tidak tahu kalau ini kebaikan atau keburukan, tanya sama ulama. Ulama yang dekat sama Allah, yang dalam ilmu, yang tidak punya kepentingan. Hanya di depan dia adalah kepentingan akhirat. Senangkan Allah, senangkan Rasulullah, dan kepentingan akhirat. Maka dalam Al-Quran itu Allah perintahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Karena setelah Nabi Muhammad sudah tidak datang lagi Nabi. Perintahnya apa itu? Ya, perintahnya adalah berbuat baik, ajak orang untuk kebaikan. Tinggalkan kemungkaran, ajak orang untuk meninggalkan kemungkaran. Bahkan tidak tanggung-tanggung Allah sampaikan lagi dengan nada perintah itu. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya dari kamu ada satu golongan yang khusus tugasnya itu. Bukan tugas sambil lalu, tetapi tugas khusus. Tugasnya apa? Yadu'una waltakum minkum matu yadu'una ilal khair. Yadu'una ilal khair. Mengajak orang lain kepada kebaikan. Paham tidak? Berbuat baik, ya jelas.
Ajak orang ya, kalau lupa ajak orang untuk kebaikan tetapi diri sendiri tidak berbuat baik. Ajak orang terus sementara dirinya semakin hari semakin merosot. Semakin jauh dia dari Allah, semakin jauh dia dari agama Allah. Berarti ini bencana dan kehancuran bagi dia. Maka di sini zahirnya ajak orang kepada kebaikan, tetapi di dalamnya bermakna kamu juga berbuat baik. Sempurna atau belum sempurna itu bukan urusan yang mengajak. Jadi berjuang untuk sempurna, ajak orang juga untuk sempurna mengerjakan kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian perintah orang untuk berbuat kebaikan dan cegah orang dari berbuat kemungkaran. Allah sampaikan wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang sukses. Mereka lah orang-orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Paham tidak? Kemungkaran dilihat berarti setiap kita orang Islam, orang beriman, yang di dalam hatinya ada percikan iman itu, punya keharusan, punya kewajiban untuk mencegah itu kemungkaran. Hari ini juga dikuatkan lewat sabda Nabi SAW, marwa'a munkaran. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah, falyughayyirhu bi yadihi. Maka hendaknya dia cegah itu kemungkaran dengan apa? Tangannya. Ini falyughayyirhu. Kalau dalam ilmu shorof disebut amar ghaib, amar ghaib ma'ruf. Hendaknya dia mencegah dengan tangan. Kalau tidak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa maka camkan dalam hatinya bahwa itu adalah kemungkaran. Paham tidak? Jadi perintah. Sekarang cara mencegah kemungkaran juga sudah diatur sama Allah juga. Asas utama yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Jadi sudah asasnya utama adalah setiap mengajak orang kepada kebaikan, setiap mencegah orang dari kemungkaran, asas utama adalah lemah lembut. Dengan lemah lembut. Keadaan hati ditata, jangan sampai merasa lebih bagus daripada orang yang diajak. Takut juga tidak boleh, merasa lebih dari orang yang diajak juga tidak boleh. Kata-katanya juga ditata. Kalau tidak bisa sebelum mengajak minta sama Allah. Kadang dalam mengajak tidak mesti harus bicara. Hanya salam saja gitu, datang orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman, pergi lagi. Besok datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman, pergi lagi. Kadang salaman kosong-kosong, kadang dibawakan hadiah oleh-oleh. Nanti mungkin 1 bulan, 1 tahun, ada momen berbicara baru sebelum. Jadi seperti itu juga boleh. Maka asas juga yang utama seperti itu, tetapi boleh juga di dalam hadis Nabi ya, saat mencegah kemungkaran itu ambil tindakan yang tegas, yang apa? Sebagaimana sabda Nabi SAW, qulil haqqa walau kana murra. Sampaikanlah kebenaran walaupun rasanya pahit. Yang dengar itu terasa tidak enak. Paham tidak? Maka momen dari hadis-hadis Nabi tadi SAW, kita lihat
praktek kebanyakan nabi juga seperti itu. Selalu mengajak asasnya kelembutan. Cuma ada juga momen-momen tertentu saat orang itu bandel sekali, saat orang itu tidak bisa selalu menghina Allah, na'udzubillah, selalu menghina perintah-perintah Allah. Maka Nabi kadang-kadang mengambil tindakan tegas. Atau orang-orang itu yang dekat dengan Nabi, level imannya di atas rata-rata, yang kalau dikasih tegas mereka tidak lari. Paham tidak? Sebagaimana kisah Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, saat ada orang mau dipotong tangannya, seorang wanita bangsawan dari orang Quraisy yang sudah masuk Islam mencuri dia karena dia adalah salah satu dari suku keluarga yang terhormat. Maka keluarganya bermusyawarah, siapa yang bisa diutus untuk berbicara dengan Rasulullah SAW agar supaya tangannya jangan dipotong. Dia minta keringanan. Pikir-pikir, orang paling dekat itu Usama. Usama itu sangat dekat dengan Rasulullah, masuk keluar rumah Rasulullah biasa saja. Dekat saya, disayang sama Rasulullah. Akhirnya Usama dipanggil, kemudian diutus. Saat Usama menyampaikan ini, langsung muka Rasulullah berubah jadi merah, marah. Terus Rasulullah berkata, lanjutan hadis, seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri, maka saya akan potong tangan. Na'udzubillah, Fatimah orang dijaga sama Allah, orang suci. Cuma itu pengandaian gitu. Pengandaian. Tegas. Juga ketegasan juga sebagian sahabat juga mempraktekkan kepada orang-orang terdekat mereka. Seperti mana misalkan saat Ummu Ruman, ibunya Aisyah radhiyallahu anha sedang sholat. Maka dalam sholatnya itu goyang-goyang. Maka Abu Bakar suaminya radhiyallahu anhu bukan menunggu sholat dulu, selesai sholat baru dinasihati pelan-pelan, tidak. Tetapi saat Ummu Ruman masih sholat tadi, ibunya Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masih sholat tadi, maka langsung Abu Bakar di tengah-tengah sholat langsung menghardiknya, memarahinya dengan kencang. Terus sampaikan, jangan kamu sholat dalam keadaan bergoyang-goyang sebagaimana orang Yahudi. Dilarang sama Allah lewat Rasulullah SAW. Maka hardikannya itu begitu kencang sampai Ummu Ruman radhiyallahu anha, beliau bercerita mengenai kejadian, beliau sampaikan, hampir saya batalkan sholat saya itu. Saking marahnya Abu Bakar. Seperti itu. Paham tidak? Maka itu perintah untuk mengajak, perintah untuk mencegah itu dalam Islam ada. Selama-lamanya kalau kita tidak bisa memerintah, tidak bisa mengajak orang untuk kebaikan, tidak bisa mencegah orang dari kemungkaran, maka yang paling lemah camkan di dalam hati itu kejelekan. Tidak boleh ada tawar-menawar. Di bawah itu berarti iman yang begitu lemah, maka orang ini juga ikut berdosa. Seperti itu. Sekarang kalau ada kemungkaran dilihat, contohnya misalkan kemarin ada di tempat balap motor itu, di situ ada turun hujan. Kemudian ada seorang wanita namanya Mbah Rara. Bahasa apa?
ditugaskan pasti berhenti hujan. Maka ini dalam pandangan Islam itu, kacamata Islam, jelas kita tidak bisa memvonis langsung itu orang kafir, tidak. Karena kita belum teliti. Saat dia menjalankan ritual itu, apa yang dia baca kita belum tahu. Kepada siapa dia minta tolong kita tidak tahu. Tetapi caranya jelas bertentangan dengan apa yang diajarkan dalam Islam. Paham tidak? Maka ini kalau caranya salah, jelas-jelas ini bagian dari kemungkaran. Dia mencegahnya bagaimana? Ya itu kan orang masih baru toh. Mungkin semasa kecil didikannya sudah seperti itu, orang Islam di zahir. Hakikat yang tahu hanya Allah. Kita lihat zahir saja. Mungkin besar dididik seperti itu. Oh, kalau ada yang salah dari dia, ya ditegur. Kalau orang seperti itu langkah awal dengan lemah mungkin didatangi pelan-pelan gitu. Assalamualaikum, Mbah Rara. Tapi jangan yang datang laki-laki. Datang perempuan. Terus adakan pendekatan. Jangan langsung dihujah. Kalau dihujah, dia kan mungkin dari kecil belum dididik. Toh? Langsung dikata-katai. Ya. Nanti bisa jadi bukan dia semakin dekat, tetapi semakin jauh. Maka didatangi orang-orang terdekat di sana itu. Atau orang jauh yang punya kelebihan rezeki, yang punya kelebihan rezeki, ada kemudahan bisa ke sana, ya ke sana. Tapi sebaiknya orang terdekat. Paham tidak? Seperti itu. Tetapi tidak diperbolehkan dalam Islam perbuatan-perbuatan seperti itu dibanggakan. Apalagi keluar dari mulut seorang ustadz, seorang ulama. Saya merasa bangga dengan apa yang dibuat oleh Mbah Rara karena dia telah mengharumkan negara kita Indonesia. Wah. Ya siapa yang tidak mau negaranya diharumkan di mata dunia? Cuma caranya kita sudah diajar dalam Islam. Kalau caranya bagus ya kita tasyakuran lah. Kita ikut bersyukur karena orang Islam diumpamakan oleh Rasulullah SAW seperti jasad yang satu. Kalau ada yang senang, kita ikut senang semua. Kalau ada yang susah, kita ikut susah semua. Kalau ada yang sakit, kita ikut sakit semua. Seperti itu. Paham tidak? Jadi kalau misalkan ada yang jadi sebab negara kita itu dibanggakan di mata dunia, seluruh dunia membanggakan. Kalau caranya itu bagus, sama-sama kita bersyukur ya. Kita doakan itu orang, semoga Allah kasih dia keberkahan, keikhlasan, ketakwaan, selalu diberkahi umurnya, rezekinya, keluarganya. Jadikan keluarga orang-orang yang soleh-soleha, yang bermanfaat bagi umat di dunia dan di akhirat. Paham tidak? Kita doakan begitu. Tapi kalau orang itu zahirnya menjadi sebab negara kita itu menjadi harum di mata dunia, cuma di dalam agama kita menganggap bahwa amalan perbuatan yang dengannya itu negara kita jadi harum, perbuatan dan amalan itu tidak disukai sama Allah, maka kita tidak boleh ikut bangga. Jelas dilarang. Nanti kita itu tidak ikut dalam ritual itu, tapi kita dari segi dosanya sama-sama dapat. Jadi kalau orang awam dosa juga. Tetapi kalau ada keluar dari mulut seorang ustadz seperti itu yang ada pengikut di belakangnya itu, waduh, kasihan umat nanti itu. Kasihan nanti umat. Pengikutnya mungkin 100, pengikutnya mungkin 1000, pengikutnya mungkin 2000, 10.000, 30.000, 1 juta. Nanti kasihan orang-orang yang semenjak kecil sampai sekarang tidak disentuh dengan pelajaran agama itu.
dia menganggap itu adalah satu hal yang wajar dalam agama Islam. Kenapa? Ada ustadz yang ikut bangga juga dengan perbuatan itu. Paham tidak? Jadi saya ulangi lagi, kalau itu kemungkaran tidak boleh ikut bangga. Walaupun jangankan negara, pribadi kamu diharumkan di mata dunia, tidak boleh kamu ikut bangga itu. Kamu harus punya keharusan mencegah dengan tangan atau dengan lisan, selama-lamanya kamu diam, di hatimu ikut ingkar. Oh, bangga itu namanya memotivasi orang untuk melanjutkan kemaksiatan. Waduh, bahaya sekali. Paham tidak? Oke, jangan sekali-kali ada kemaksiatan yang kita lihat yang menyebabkan kita dan orang tempat di mana kita tinggal itu dibanggakan oleh orang di dunia, terus kita ikut senang juga. Tidak boleh. Selalu kita lihat dulu. Sebab itu Allah juga ikut senang atau tidak. Dalam agama bagaimana? Itu dilihat. Kalau senang, oke, senang kita juga. Kalau tidak senang kita. Nah, cuma cara untuk mencegahnya tadi sudah kita jelaskan singkat tadi, insya Allah. Jadi semoga pelajaran ini bermanfaat bagi kita dan setiap umat sampai hari kiamat. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah. Syadallah.